Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali di Ruang Bisik, Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, kembali kita ketemu lagi dan di depan saya ada Pastor Postinus. Selamat datang, Pastor. Terima kasih, Pak Stef. Selamat Paskah. Selamat Paskah, Pak Stef. Kami juga mengucapkan selamat Paskah untuk Sobat Komsos. Ya. Dan pada hari ini kita mau bahas sedikit tentang sakramen Krisma Ya. atau sakramen penguatan. Ya. Apa itu sebetulnya sakramen Krisma atau penguatan itu, Pastor? Baik, Pak Stef. Sakramen Krisma atau Iya. sakramen penguatan itu bisa kita baca dasar hukumnya di dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 879 sampai 896. Wah, banyak ya. Ada 18 kanon. Iya. Sebenarnya yang lebih banyak itu adalah kanon berkaitan dengan perkawinan. Itu lebih banyak. Oh, itu lebih banyak ya. Seratusan lebih itu ya. Nah. Tapi khusus untuk sakramen penguatan itu ada 18 kanon. Nah, kalau ditanya apa itu sakramen Krisma atau sakramen penguatan, maka kita bisa membaca di dalam kanon 879. Dikatakan di situ bahwa sakramen yang memberikan meterai kekal yang dengannya seseorang yang telah dibaptis meneruskan perjalanan inisiasi Kristiani. Inisiasi Kristiani. Jadi proses masuk menjadi orang Kristiani. Lalu yang kedua diperkaya dengan karunia Roh Kudus. Diperkaya dengan karunia Roh Kudus. Dan yang ketiga itu digabungkan dengan sempurna di dalam gereja. Lalu yang keempat ini yang penting sekali. Sekarang semakin diwajibkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus dan menyebarkan iman dan membelanya. Nah, jadi ini yang sangat penting. Maka sebenarnya dengan kata lain sakramen penguatan itu merupakan sakramen yang diberikan kepada mereka yang sudah dewasa di dalam iman. Karena mereka menjadi saksi, saksi Kristus dan juga menyebarkan dan mewartakan ajaran Kristus dan membelanya. Nah ini Pak Stef. Itu sebenarnya ya. Ya karena banyak orang yang merasa bahwa sakramen Krisma itu penting atau enggak gitu. Apakah ini hanya salah satu yang syarat-syarat tertentu aja atau bagaimana begitu ya. Ternyata penting banget sih kalau menurut saya itu. Bukan hanya penting Pak Stef, itu wajib diterima oleh orang Katolik sebenarnya. Mengapa? Karena sakramen penguatan itu merupakan salah satu dari sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi itu kan ada 3, sakramen baptis, lalu sakramen ekaristi dan sakramen Krisma atau sakramen penguatan ini. Itu, ya. Jadi harusnya ini satu paket. Ya, itu pasti ya itu. Nah, kira-kira orang yang mulai boleh menerima sakramen penguatan ini dari usia berapa, Pastor, sebetulnya? Nah, sebenarnya dasar kanonnya kalau nanti di rumah dibaca juga oleh umat, itu kanon 889. Dikatakan di situ bahwa orang yang menerima sakramen penguatan itu adalah mereka yang telah dibaptis. Ya. Lalu yang kedua mereka yang telah memiliki kemampuan untuk menggunakan akal budi. Nah, sementara di dalam kanon 97 nomor 2 misalnya, bahwa mereka yang bisa menggunakan akal budi itu sebenarnya genap berusia 7 tahun. Namun demikian di dalam kanon juga diberikan kewenangan kepada keuskupan atau kepada juga konferensi para uskup untuk menentukan usia yang lebih tinggi dari yang sudah dituntut ini. Maka kalau kita melihat di paroki-paroki itu ada yang 13 tahun, ada yang 14 tahun, bahkan ada yang 17 tahun. Mengapa? Karena dilihat situasi anak-anak, apakah mereka sungguh menjadi saksi dan juga pembela iman dan pewarta iman juga. Nah ini yang penting. Karena semakin usianya bertambah kan kedewasaan juga semakin matang ya Pastor. Itu. Nah tadi Pastor bilang kan sakramen Krisma itu termasuk sakramen inisiasi, termasuk dengan sakramen baptis juga. Nah sekarang bedanya apa Pastor antara baptis dengan Krisma ini gitu? Nah, kalau sakramen baptis itu dikatakan di dalam kanon 849 sebagai pintu bagi sakramen-sakramen lain. Pintu ya? Pintu. Berarti kalau belum itu belum bisa? Belum bisa. Artinya nggak bisa juga menerima sakramen Krisma, nggak bisa juga menerima sakramen-sakramen lain. Ekaristi pun nggak bisa karena belum menerima baptisan itu ya. Nah, tapi dalam sakramen baptis ini juga kita dilahirkan sebagai putra dan putri dari Allah.
putra-putri Tuhan Yesus. Mhm, Jadi mhm, kita dilahirkan kembali dan mhm. kita digabungkan dengan komunitas gerejawi dan karena itu kita ambil bagian di dalam tugas Kristus. Jadi kita langsung ambil bagian dalam tugas Kristus. Ya, Tugas Kristus itu ada 3, ya sebagai, raja, ya mhm, memimpin, ya sebagai imam untuk menguduskan, dan sebagai nabi untuk mengajar atau mewartakan. Nah, ah. kita juga mengambil bagian dari situ. Nah ini, rahmat yang diterima dari, sakramen, baptisan. Ya, Sementara dari sakramen penguatan, rahmat yang kita terima adalah kita semakin disempurnakan untuk digabungkan di dalam gereja. Mengapa semakin disempurnakan? Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi dan pembela dan pewarta iman. Jadi yang dituntut di sini dalam sakramen penguatan itulah heeh. saya mau menjadi saksi. Ya karena saya dewasa di dalam iman Mhm, dan mhm, saya mhm, meneruskan apa yang saya terima di dalam, baptisan itu. mhm, Saya mhm, meneruskan untuk mewartakan apa yang mesti, menjadi tanggung jawab saya, mhm, menjadi saksi, mhm, saksi mhm, Kristus mhm, dan pewarta pembela iman. mhm. Nah itu Pak Stef. Iya, makanya Mhm, disebut sakramen penguatan itu karena itu ya, iya menguatkan, iya baptisan kita ya iya sebetulnya. menguatkan itu ya, Iya, melanjutkan ya, melanjutkan. melanjutkan rahmat yang sudah kita terima Iya, gitu iya, ya. iya, Mhm iya. Nah, kalau saya ingin ikut mhm sakramen Krisma ini, mhm apa saja yang harus dipersiapkan? mhm. Atau tahapan apa yang harus saya jalankan ini? Ya pertama-tama bahwa, yang bersangkutan itu dipersiapkan. Mhm, Supaya memahami apa yang menjadi, rahmat dari sakramen penguatan ini. mhm, mhm, Apa maknanya dalam hidup kita, mhm, lalu apa kewajiban kita yang melekat dari mhm, sakramen, penguatan ini. mhm, Ya yang seperti yang saya katakan tadi bahwa harus diingat loh, orang-orang yang menerima sakramen penguatan itu berarti sekarang mereka disempurnakan untuk digabungkan di dalam gereja. mhm. Jadi keanggotaan mereka di dalam gereja itu semakin sempurna, semakin lengkap. Mengapa? Karena mereka diberi karunia Roh Kudus. Ya, dipenuhi dengan Roh Mmm, Kudus. Nah, kalau kita melihat dalam peristiwa Pentakosta misalnya, mhm, orang-orang yang menerima, Roh Kudus itu berarti mhm. ada keberanian. Iya, iya, betul. Keberanian untuk Mhm, mewartakan, Kristus, iya, menjadi saksinya itu ya. iya, Maka sebenarnya kalau kita melihat ini, orang yang sudah menerima sakramen penguatan itu mestinya mhm. ya orang-orang yang berjuang terus untuk mendalami ajaran kita dan mewujudkannya di dalam hidupnya. Ada Ajaran keberanian, ajaran ada keberanian. ada keberanian gitu. Keberanian dalam arti ini bukan, membenci orang lain ya, Iya, 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 tapi betul. menjadi teladan bagi orang Iya, lain, betul, ya, heeh. pembawa damai bagi orang lain. Mhm, mhm, Kalau misalnya dalam kitab suci ada yang mengatakan ada dikatakan di sana bahwa, "Ampunilah sesamamu 70 kali 7 kali," mhm. berarti dia juga melakukan itu dengan perjuangan. Iya, iya, Ya, iya. jadi tidak hanya sekali 2 kali, tapi terus-menerus dia, bertahan untuk melakukan itu. Nah Mhm, itu Pak mhm, Stef. mhm. Mhm Iya, mhm jadi memang, sakramen penguatan itu mhm. boleh dikatakan tidak bisa diabaikan begitu saja Tidak atau bisa, dianggap remeh ya, begitu tidak aja bisa. ya? Bahkan sebenarnya kalau kita melihat, justru melalui sakramen penguatan ini, kita diberi Roh Kudus loh, Mmm, ya kan? Kita diberi karunia Roh mhm, Kudus. mhm, Nah ini mhm, makanya sebenarnya harusnya masing-masing orang Kristiani yang sudah mhm, dibaptis dalam Gereja Katolik menerima ini, wajib mhm, menerima ini. Ada dalam kanonnya kok. mhm, Nanti bisa dibaca di dalam kanon, 890. Ini wajib. mmm, Oleh karena itu, maka Bapak Uskup mengusahakan mhm, supaya umatnya mhm. menerima sakramen penguatan ini. Juga para pastor paroki Oh, mengusahakan itu, ya heeh, supaya umatnya, iya, menerimanya. Nah iya, itu Pak iya, Stef. iya. Ya Jadi ini sekali lagi Sobat Komsos, ya sakramen penguatan itu wajib ya, ya, wajib. wajib. Jadi Mhm memang di kalangan umat itu masih ada yang mengatakan mhm bahwa, "Ah, cukuplah dengan sakramen mhm mhm. baptis Ya saja." ya Ya karena sakramen penguatan itu nggak ada tanda apa-apa gitu loh. ya, Kalau baptis kan setelah dibaptis bisa sakramen ekaristi, bisa mhm sakramen perkawinan, bisa apa. Kalau penguatan kayaknya udah itu apa gitu, nggak ada yang mhm. berubah gitu kan, seperti itu, Pastor. Nah sebenarnya harusnya ada yang berubah Pak Stef, Nah, harusnya. Mengapa? Seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau kita membaca kanon 879, heeh, rahmat yang kita terima dari sakramen penguatan itu adalah heeh, semakin diwajibkan kitanya yang heeh, menerima iya, sakramen penguatan itu untuk menjadi saksi-saksi Kristus mhm, dan mewartakan serta membela iman. mhm. Maka mestinya itu menjadi tanda kehidupan kita. Oh, Oh, saya tahu kalau ditanya misalnya Allah Tritunggal itu seperti apa, saya tahu. iya, Saya iya, bisa menjelaskan dengan baik. betul. Kalau ditanya mengapa kita menghormati Santa Maria, Iya, saya tahu iya, bahwa itu sangat, iya, biblis, iya, ya iya, berdasarkan kitab suci misalnya. mhm, mhm, Kalau ditanya kenapa, Gereja Katolik menghormati Santo Santa, saya tahu.
Iya Ya, iya. jadi saya bisa menjelaskan dengan baik dan juga ajaran-ajaran yang berdasarkan tradisi suci Mhm dan, mhm kitab suci serta mhm magisterium gereja atau, mhm. ajaran resmi gereja, saya menghidupinya. Nah, ini yang menjadi tanda sebenarnya. Mmm, Saya berbeda dengan orang lain. Saya iya tidak gampang, goyah iya imannya. iya iya Saya berjuang untuk itu. iya, Ya betul. itu, pasti. Iya, betul Ya, betul. Jadi mhm. kita itu udah seperti dijadikan pasukan elit sekarang Ya, ini benar setelah benar. Ya, setelah jadi mhm. sakramen penguatan itu kita harusnya bisa berjuang Ya di ujung tombak gitu ya loh, di ya depan ya, ya, di garis depan. betul. Nah, untuk orang-orang itu kalau, bertanya juga, Mmm. sakramen penguatan itu dalam seumur hidup itu diterimanya boleh berapa kali, Pastor? Nah, mmm, ada 3 sakramen yang hanya diterima sekali untuk seumur hidup. Oh, Itu nanti bisa dibaca di dalam Kanon 845. mhm mhm. Yang pertama itu sakramen baptis, lalu sakramen penguatan, dan Mhm. sakramen tabisan. Oh Ya. Nah, ketiga sakramen ini itu memiliki, meterai kekal, hanya diterima sekali untuk selamanya. Jadi sekali diterima dengan sah, tidak bisa lagi diulang. oh. Dan itu pasti Sakramen perkawinan masih bisa ya? masih bisa karena Ya kalau ya. seandainya salah satu pasangan meninggal, Meninggal itu dia bisa ya sakramen perkawinan iya iya, lagi, bisa iya. lagi itu. Ya, Oh, jadi mmm, memang sakramen penguatan itu hanya satu kali seumur seumur hidup, hidup iya. itu ya, mhm. Jadi juga tidak ada istilah, "Oh, saya pengen lebih dikuatkan lagi, saya ikut lagi," gitu, enggak juga ya? Enggak. Kalau mau dikuatkan kembali ya, Heeh. berarti, menjadi orang Katolik yang baik, mempelajari, iman Katolik, lalu ajaran Oh, gereja Katolik. Nah itu iya iya iya. semakin kuat kan di situ. Iya iya iya, heeh. Gitu. Nah, siapa yang berwenang untuk memberikan sakramen penguatan itu? Nah sebenarnya yang, menjadi pelayan biasa Heeh, atau pelayan utama, yaitu Bapak Uskup. Bapak Ya uskup ya? ya mereka yang memiliki Mhm tabisan, uskup. mhm Tetapi, karena situasi, tidak memungkinkan misalnya, mhm. maka Bapak Uskup bisa memberikan mandat atau delegasi kepada, Oh, imam. Ya, umumnya di keuskupan-keuskupan itu diberikan kewenangan itu kepada Romo, Vikjen atau iya, Vikaris Jenderal, heeh. atau kepada Romo, Vikaris Episkopal. Kalau Mmm, di Keuskupan Agung Semarang kan ada, iya Vikep, iya, di Keuskupan Agung Medan juga ada, heeh ya Vikep. heeh, Kalau di Bandung belum, gitu iya. ya. Tetapi juga bisa didelegasikan kepada sekretaris keuskupan. Maka, beberapa Mmm, kali kan Romo Samong juga oh, memberikan sakramen memberikan sakramen, penguatan heeh. di Tapi paroki-paroki yang kita. penting harus ada mandat Harus dari ada mandat Bapak dari Uskup. Bapak Uskup, gitu ya. Nah itu Pak Iya iya Steve, iya ya. iya. Mhm Oke, nah sakramen Krisma ini, mhm apakah menjadi syarat mhm. kalau kita mau menikah, Pastor? Nah sebenarnya begini Pak Steve, ada 2 jawaban saya. Jawaban Heeh, saya yang pertama adalah kalau kita membaca Kanon 1065, mhm. dikatakan di sana begini, hendaknya seseorang yang akan, menikah, menerima terlebih dahulu sakramen penguatan, jika memungkinkan. Berarti ini kan, tawaran, hendaknya, Mhm tidak mhm, diwajibkan. mhm Oleh mhm. karena itu tidak menjadi syarat keabsahan dari Oh, perkawinan, kan jadi begitu. ketika mau menikah tidak ditanya sudah Ya, penguatan atau belum ya? ditawarkan. Ya, Ditawarkan? apakah Anda sudah, sakramen penguatan atau belum? Iya, Kalau belum, apakah memungkinkan sebelum, menikah? itu Iya, dianjurkan dianjurkan. sebaiknya Kalau heeh, tidak memungkinkan, tidak diwajibkan, kan heeh begitu, atau tidak harus. heeh, Dan tidak juga membuat, keabsahan perkawinan, heeh. misalnya efeknya nanti tidak Iya sah, iya gitu, iya, ya, heeh, tidak. Tapi jawaban saya yang kedua begini, kalau tadi kita sungguh memahami makna dari sakramen penguatan itu, mhm. maka mestinya mereka yang menikah itu, semestinya itu, berkorban atau terpanggil untuk menerima sakramen penguatan itu. Mengapa, Pak Steve? Karena mereka yang memasuki sakramen perkawinan itu mestinya sudah selesai dengan sakramen inisiasi. Betul betul betul. Kan begitu ya? Betul, Sakramen bagaimana proses masuk, iya dalam gereja Katolik iya iya dan iya, bagaimana juga semakin sempurna mhm dilengkapi sebagai anggota gereja mhm dan itu diterima melalui sakramen penguatan, gitu ya. mhm mhm Apalagi menjadi saksi-saksi Kristus dan juga pewarta dan pembela iman. mhm Saya ingat kanon yang lain, mhm 226 ya, mhm kanon 226 paragraf kedua. mhm Apa yang dikatakan di sana? Orang tua mhm karena telah meneruskan kehidupan bagi anak-anaknya, mhm. maka juga, memiliki tugas berat atau kewajiban berat untuk mendidik mereka. Iya betul, Dan kalau kita melihat dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, ya, mhm Gravissimum Educationis misalnya nomor mhm 3 mhm dikatakan di sana bahwa orang tua sebagai rasul yang pertama dan utama di dalam keluarga kepada anak-anak. mhm
bagaimana dia bisa menjadi saksi? Ya kalau dia Saksi Kristus. sendiri Ya, belum, ya iya belum lengkap itu ya. iya, Maka heeh, sekali lagi, kalau kita sungguh memahami makna dari sakramen penguatan ini, maka mestinya orang Katolik iya, sebelum melangsungkan perkawinan, ya menerima itu dulu. mhm, Walaupun memang tidak diwajibkan. Maka di paroki-paroki juga jangan menjadikan syarat ini ya. Artinya kalau belum menerima sakramen penguatan, maka Anda tidak boleh melangsungkan perkawinan. iya iya, Kadang-kadang kan di heeh, paroki-paroki tertentu iya iya, heeh, melebihi hukum gereja ya. Jadi itu. Nah, iya semoga iya, tidak ya, iya semoga iya, tidak. iya Ya iya, ya ya, betul betul betul. baik. Iya, Ya, tapi memang sebaiknya mmm, kita lengkap dulu, iya, baru kita bisa menjadi, mhm, rasul itu tadi yang iya seperti Pastor bilang tadi. iya, Nah, mhm Pastor, di dalam, sakramen Krisma itu, mhm ada kejadian apa nih yang akan dialami oleh para penerima sakramen ini? mhm. Nah, sebelum saya masuk ke sana, Nah, heeh kita lihat dulu kalau, minyak suci itu heeh, diberkati oleh Bapak Uskup. iya iya iya, Coba kita perhatikan, kalau kita, melihat, pas pemberkatan minyak krisma, heeh, maka Bapak Uskup itu, mencampur, minyak dengan balsem itu ya. oh, Lalu setelah itu sebenarnya dia menghembusi, oh ditiup ya? ditiup. Mmm, Mengapa? Karena itu apa tadi itu, dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi mereka nanti yang menerima sakramen Krisma ini atau sakramen penguatan ini mhm dihembusi Roh Kudus, itu ya, diperkaya Roh Kudus. mhm Nah itu sebenarnya itu yang, perlu diperhatikan. mhm Nanti kalau seandainya tahun depan itu mhm, ada, pemberkatan itu, heeh. maka umat kita bisa memperhatikan itu Itu juga. adanya biasanya ketika mau menjelang Paskah kan ya, Pastor, ya? Ya, ya hari Ketika Kamis ada Putih sebenarnya. oh itu Ya hari Kamis Kamis Putih, Putih? ya pagi hari itu ya. Oh pagi Tapi hari, kalau kita di Keuskupan Bandung karena kita, banyak dari berbagai paroki itu ya, mhm. maka dipilih hari Rabu, Ya karena mmm, banyak imam yang ya nggak bisa berkumpul, hadir, ya heeh, ya lalu digunakan digunakan kesempatan hari heeh, studi para imam ya, misalnya. Nah tetapi kalau seandainya, perayaan sakramen penguatan itu, maka sebenarnya yang, diperhatikan adalah Bapak Uskup biasanya, mengurapi dahi, calon penerima ini dengan minyak, dengan minyak heeh, ya, lalu juga menumpangkan tangan di atasnya. Dan nanti heeh, dia, berkata, "Semoga dimeteraikan oleh karunia Roh Kudus." Itu kata-katanya. Lalu umumnya tepuk ini ya, iya, heeh itu heeh sebagai simbol untuk mengusir setan, gitu heeh ya, heeh. dari orang yang bersangkutan dan juga untuk menguatkan dia, bahwa Anda sudah menerima sakramen penguatan, Oh itu. jadi ada pencurahan Roh Kudus, Ada betul? pencurahan Roh Kudus di situ, gitu ya. Maka itu tadi, sakramen penguatan itu adalah seseorang dicurahi Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, diberi karunia Roh Kudus. Nah itu Pas Dev, Oh, itu. terus, kalau ada yang tanya itu Mmm. minyaknya minyak apa, Pastor? Nah minyak, krisma itu Heeh, terbuat dari minyak zaitun, minyak zaitun, zaitun, itu mhm, biasanya aromanya, harum, jadi ya. bukan minyak goreng Oh biasa ya, Pastor? bukan 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 ya minyak bukan zaitun ya? bukan minyak hewani, tapi, Oh minyak bukan, nabati, iya ya, iya iya iya, minyak zaitun dari pohon, zaitun ya, itu ya. mhm. Itu Pas Dev. Iya soalnya ada juga sih yang bertanya, "Ini sebetulnya minyaknya minyak apa?" Katanya yang Tapi dipakai. sebenarnya Pas Dev, kalau umat kita, membaca kitab suci, itu sebenarnya penggunaan minyak zaitun itu sudah Mhm, ada kebiasaannya di dalam perjanjian lama, juga di mmm, dalam perjanjian baru, mhm mhm sudah ada ya, mhm, ketika, seseorang diurapi ya dipakai minyak zaitun, itu sudah ada di dalam mmm, kitab suci. Tradisi inilah yang diadopsi sampai sekarang, mhm gitu ya. mhm Ya mhm itu Pas mhm, Dev, iya 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 ya. iya. Dan minyak itu sama dengan minyak yang untuk, orang sakit juga kan? Mmm, bahannya sama Bahannya sama bahannya tapi sa eee berbeda itunya? Bahannya sama tapi doa pemberkatannya berbeda Berbeda? berbeda. Makanya waktu pemberkatan itu ada 3 Ada 3 guci kali ya? itu ya, ada 3 guci itu. Jadi Oh, doanya itu, pemberkatannya itu berbeda. Lalu juga khusus untuk, sakramen krisma, minyak krisma, itu, dicampur dengan balsem kepada, minyak yang lain yang duanya itu tidak? tidak, itu. Ya itu ya, Oh, mhm mhm mhm. mhm. Nah itu pasti. Iya, itu apa simbolisnya untuk yang balsam itu dikasih Nah, balsam? balsem itu sebagai simbol aroma Kristus. Aroma Kan ada di Kristus. dalam 2 Korintus bab 2 ayat 15. Oh, Minyak yang beraroma Kristus. Nah, oh, balsem itu yang beraroma, mhm ya makanya dipilih,
bahan-bahannya yang beraroma, Mhm itu mhm mhm sebagai simbol aroma Kristus. mhm. Nah itu pasti. Nah, tadi juga Pastor udah Mhm, jelasin sih mhm, sebetulnya, tapi mhm, kita mau lebih di-highlight lagi. mhm, Jadi setelah kita menerima sakramen Krisma ini, mhm. apa tanggung jawab kita sekarang ini? Ini yang sangat penting ya, Heeh untuk, dipahami dan diingat oleh umat kita. heeh. Tanggung jawab kita yang sudah menerima sakramen penguatan ini adalah sungguh-sungguh ya bersemangat ya berani menjadi saksi-saksi Kristus di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, menjadi pewarta iman dan pembela iman. Nah ini yang penting. Nah bagaimana ini diwujudkan? Maka diwujudkan itu misalnya saya aktif di Mmm, dalam gereja. mhm Saya aktif mengikuti perayaan Ekaristi. mhm, Mengapa? mmm, Karena perayaan Ekaristi itu merupakan sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Kita menimba mhm kekuatan kita dari Ekaristi ini. mhm Mengapa? Karena melalui Ekaristi itu kita menerima tubuh dan darah Kristus. mhm Dan kita tahu sendiri, Kristus menjadi makanan rohani bagi kita mhm yang memberikan kepada kita kehidupan kekal. Nah, mhm orang-orang yang menerima sakramen penguatan ini harus sampai ke sana, gitu ya. Lalu yang berikutnya, saya juga berarti terus mempelajari apa yang menjadi dasar iman kita. mhm mhm Maka mereka yang menerima sakramen penguatan itu perlu mempelajari tradisi suci. Tradisi suci itu sebenarnya tradisi yang sudah dilakukan oleh para rasul atau yang berdasarkan ajaran para rasul. mhm mhm. Maka sumber tradisi suci itu yang paling tua adalah Didache, buku Didache. Mmm, Sebenarnya Didache itu artinya adalah the teaching of the 12 apostles. mmm, Ya, ajaran dari ke-12 rasul. iya. Dan itu ada bukunya, Pak Steve. Oh, ada bukunya Ada itu ya? bukunya, Mhm ya. Kalau dibaca bisa di-download di internet itu ada bukunya itu ya. Dan isinya pun mirip-mirip Injil. Bahkan ada yang persis sama. oh, Ya, itu persis sama, isinya ya. iya, Lalu, harus juga meyakini apa yang ada di dalam kitab suci dan magisterium gereja, ajaran mhm resmi gereja. Ajaran mhm, resmi gereja itu salah satunya kalau kita melihat adalah dokumen-dokumen Konsili Vatikan Kedua. mmm, Sekarang kan, sangat mengherankan bahwa ada beberapa umat Katolik yang mhm, menolak sebagian dari, dokumen iya Konsili Vatikan iya Kedua ini. Kan iya ada yang, bahkan gereja dituduh sebagai bid'ah. iya Kan ada itu kan? iya iya, Nah, betul betul, mestinya kalau kita memahami sungguh apa yang menjadi ajaran ini, maka memang kita mestinya menerima ini, ya. Dan sebagai orang Katolik harusnya menerima itu, Pak Steve. Dengan, bukan lagi soal persetujuan, tapi saya taat iya iya pada ajaran gereja itu. iya iya Itu, iya, Pak Steve. mhm. Nah, apakah kita juga harus menunjukkan Mhm. kepada orang-orang bahwa kita sudah menerima sakramen penguatan itu, "Eh, ini saya udah terima," gitu? Nah, saya rasa bukan seperti itulah, Pak Steve, ya. Nah Tapi melalui sikap kita. nah, orang akan bisa melihat sendiri ya, Orang akan melihat itu. dari tingkah laku Iya, kita ya? itu ya. Jadi melalui kesaksian hidup kita, Betul melalui betul, perbuatan-perbuatan kita yang baik, bahwa mhm kita patut diteladani. mhm. Itu ya, Nah, maka Pastor. dari itu juga kalau sudah menerima sakramen penguatan harus ingat itu ya, Pastor, Iya, ya. benar. Benar benar benar. Iya kan, Ya, jadi iya, iya, mhm, kita harus ingat itu. iya. Oke, mungkin ada statement terakhir, Pastor, untuk sobat Komsos? Ya, untuk, sahabat Komsos, marilah kita sungguh-sungguh mempelajari iman kita dan menerima sakramen-sakramen yang diwajibkan, oleh gereja kepada kita. Mengapa? Sebenarnya bukan soal kewajiban, tetapi soal panggilan kita, Mhm soal, rahmat yang kita terima dari gereja. Gereja itu memberikan rahmat kepada kita, karunia yang sungguh luar biasa, yaitu menerima sakramen penguatan. Karena melalui ini kita diperkaya oleh Roh Kudus dan kita juga diwajibkan menjadi saksi-saksi Kristus dan mewartakan serta membela iman kita. mhm. Tentu saja membela iman dengan, bijaksana. Bukan membenci orang lain atau menjelekkan orang lain, tapi menunjukkan bahwa kita patut diteladani. Ajaran agama jangan dijadikan sarana perpecahan, tetapi sebagai sarana pendewasaan iman. Terima kasih, Pak Steve. Terima kasih, Iya, Pastor iya, Faustinus. makasih, Pak Steve. Nanti kita berjumpa lagi dengan, tema-tema yang lain ya, Tema yang Pastor, ya. lain. Baik baik, Pak Steve. Oke, sobat Komsos, demikianlah perbincangan kita kali ini tentang sakramen Krisma atau penguatan. Kita berjumpa kembali dalam program berikutnya. Salam. Salam.